Oke guys, welcome back to my channel. Pada kali ini kita akan membahas mengenai perang Padri. Jadi tetap stay tune in my channel. Pengertian perang Padri sendiri merupakan perang yang berlangsung di tanah Minangkabau atau yang kita tahu Sumatera Barat di sekitaran Istana Pagaruyung yang terjadi pada tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya berupa konflik terhadap agama di tanah Minangkabau sendiri, yang kemudian berakhir menjadi perlawanan terhadap penjajahan Belanda di tanah Minangkabau. Istilah Padri sendiri merupakan kata dari padre yang berarti kaum ulama. Pada awalnya, perang Padri merupakan perang saudara antara kaum ulama dan kaum adat. Namun pada saat itu, Belanda ikut campur terhadap urusan mereka. Nah, pada akhirnya berubah menjadi perang terhadap kolonial atau perang terhadap penjajahan. Nah, di sini kita sebutkan di mana terjadi pertentangan antara kaum adat dan kaum ulama. Di sini kaum ulama berusaha untuk meluruskan agama yang sudah dijalankan oleh kaum adat, karena yang dijalankan kaum adat tersebut agamanya tidak murni lagi menurut kaum ulama. Jadi kaum Padri ini merupakan golongan yang berusaha menjalankan agama Islam secara murni sesuai dengan akidah Islam. Nah, setelah kaum adat mengalami kekalahan, mereka meminta bantuan kepada Belanda sendiri, yang akhirnya konflik ini berkembang menjadi konflik terhadap perlawanan penjajahan Belanda. Belanda di sini memanfaatkan konflik antara kaum adat dan kaum ulama untuk menguasai Sumatera Barat. Secara umum, periodisasi terjadinya perang Padri ada dua, yakni pada tahun 1803 sampai 1821 terjadi perlawanan antara kaum adat dan kaum ulama. Nah, yang kedua pada tahun 1821 sampai 1838 terjadi perlawanan kaum adat dan kaum ulama yang bersatu melawan penjajahan Belanda atau perlawanan kolonialisme. Pada tahun 1803, Minangkabau kedatangan 3 orang ulama yang berasal dari tanah Mekah. Pada saat itu mereka telah menunaikan ibadah haji di Mekah. Mereka mendapatkan pengaruh dari Wahabi yang dimana memurnikan agama Islam secara dari pengaruh-pengaruh yang tidak benar atau yang tidak baik dari ajaran-ajaran agama Islam. Ternyata aliran Wahabi tadi ditentang oleh kaum adat, di mana kaum adat merupakan ajaran agama Islam yang sudah bercampur dengan adat daerah setempat mereka. Nah, di sini terjadi pergejolakan atau memuncaknya perang Padri pada periode pertama, pada saat kaum adat menganjurkan penyelesaian secara kekerasan. Pada saat peperangan berlangsung, kaum Padri mendapat kemenangan di mana-mana. Kaum adat pun semakin terdesak dan harus meminta bantuan kepada Inggris. Namun pada masa itu Inggris telah menyerahkan Sumatera Barat ke tangan Belanda. Setelah kaum adat meminta bantuan kepada Belanda, maka Belanda pun senang, karena hal itulah yang ditunggu-tunggu oleh Belanda untuk meluaskan kekuasaannya di berbagai daerah di Nusantara. Dimulai pada tahun 1821 sampai 1825, golongan adat yang merasa terancam kedudukannya mendapat bantuan dari Belanda. Belanda terpaksa mengadakan perjanjian damai dengan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1824 yang diberi nama Perjanjian Masang, dengan isi pokok tentang soal gencatan senjata antar belah pihak. Hal ini dikarenakan Belanda juga harus menghadapi perang di Ponorogo. Tetapi perjanjian itu dilanggar oleh Belanda sendiri dengan menyerang pantai negeri Pandai Sikat. Nah, kemudian dilanjutkan pada tahun 1826 sampai 1830. Pada periode ini, Belanda juga sedang menghadapi perang di Ponorogo, sehingga perjanjian perdamaian di atas
menguntungkan Belanda. Untuk menghadapi kaum Padri, Belanda membangun benteng Fort de Kock atau nama Panglima Belanda di Bukit Tinggi. Nah, kemudian dilanjutkan pada tahun 1830. Setelah Perang Diponegoro usai, keadaan di Sumatera Barat sangat berubah, yaitu terjadi pertempuran yang tidak dapat dihindari lagi. Naskah Perjanjian Masang ini dirobek oleh Belanda. Belanda menuduh kaum Padri tidak setia terhadap Perjanjian Masang. Perang sempat terhenti. Nah, terjadinya Perang Padri ketiga merupakan atau diawali pasukan Belanda yang mendirikan pos di wilayah kekuasaan kaum Padri. 1832, Tuanku Imam Bonjol mengadakan perjanjian dengan Belanda. Nah, kedamaian tersebut tidak dapat berlangsung dengan lama, dikarenakan rakyat harus membayar cukai pasar dan cukai mengadu ayam. Nah, yang kedua, rakyat juga harus kerja rodi untuk kepentingan Belanda. Nah, di sini sadarlah kaum Padri dan kaum adat yang telah diperalat oleh Belanda. Mereka sadar dan tumbuh jiwa nasionalisme di dalam diri jiwa masing-masing masyarakat tersebut. Timbullah perang nasionalis untuk melawan Belanda. Pada tahun 1833, seluruh rakyat Sumatera Barat serentak menghalau Belanda. Bonjol dapat direbut kembali dan semua pasukan Belanda di dalamnya dibinasakan. Karena itu, Belanda mulai mengadakan siasat divide et impera atau siasat adu domba. Thank you for watching, guys. Tetap di rumah aja terus selama corona berlangsung. Jaga kesehatan, jangan keluar-keluar rumah. Oke, bye-bye.